Hai guys, bersama Bang Boy. Ini nggak ada kesesuaian antara Panda sama Miss Gosip. Nggak tahu apa kurang briefing atau gimana. Dua-duanya malah punya sikap yang berbeda. Ayo dong, kompak dong, kompak dong. Jangan satu-satunya mendukung tentang yang ini, ada lagi yang ini mendukung tentang yang ini, nggak jelas. Minimal kalau punya niat jahat itu kompak minimal, supaya gampang nge-counternya, ngehajarnya. Apa itu yang mereka bahas? Kita bahas langsung ke dia. Rizky. Mana rasanya? Enak. Kayak mana rasanya para dewan perampok rakyat, para dewan pencuri rakyat, ya, dan para dewan penjajah rakyat. Ngapain sibuk-sibuk langsung DPR, penjajah rakyat, pemeras rakyat? Cek dulu bosmu, cek dulu sekitarmu. Gak usah jauh-jauh mainmu. Kenapa? Lagi nyari apa ya? Nyari simpatik ya? Iya, ya. Bencong empang. Jangan sok-sok bijak, sok-sok sementara yang selama ini kau mendukung itu siapa orang semua tahu. Oke. Panda sendiri bukan tokoh penting. Mampus kau. Ia hanya asisten pribadi Sheila Saukia. Dan Sheila saat ini masih bermasalah dengan skincare ilegal yang sudah lama jadi buah bibir. Lebih ironis lagi, Sheila adalah ketua Puan Aceh di bawah naungan Partai PAN, partai yang sama dengan Uya Kuya. Padahal Uya pernah lantang berjanji akan memberantas pemain nakal di bisnis skincare, bahkan menyebut nama Sheila secara terbuka. Tapi janji itu sampai hari ini tidak pernah diwujudkan. Raja Gladys sama SS itu pasti salah Saukia. Gue mah nggak usah inisial, sebut aja nama. Kalau mereka ternyata memang ada yang melapor terbukti, ya skincare bermasalah, berbahaya, gue pasti sikat. Di tengah semua kegagalan itu, kemunculan Panda jelas terlihat sebagai pengalihan isu. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan gaya sok pro rakyat, seolah dirinya berbeda, padahal publik tahu ia hanyalah bayangan majikannya. Citra buruknya sudah melekat, mulut yang kasar, sikap arogan, dan kebiasaan mencari sensasi murahan. Akhirnya jelas, Panda bukan pahlawan. Ia hanyalah alat untuk menutupi masalah Sheila Saukia dan lingkaran skincare berbahayanya. Publik sudah cukup cerdas membaca kepalsuan ini. Panda bisa tertawa, bisa berpura-pura peduli, tapi di mata banyak orang ia tetap sosok yang dibenci dan tidak pernah bisa dipercaya. Bagaimana Benci sih enggak ya, tapi kalau bencong comberan sih bagi Bang Boy sih badut doang sih ya. Dan nggak mau ditanggapi juga sebenarnya. Cuma ini Bang Boy ini menuju ke Miss Gosip nanti ya. Tapi ini ada dua video yang state tentang si bencong comberan ini. Cepat ambil semuanya. Jangan sisakan satu rumput pun, jangan sisakan satu debu pun ya kalau. Cepat. Bagus adik-adik akak, bagus, ditunggu gebrakan selanjutnya. Pokoknya jangan kalian sisakan satu pun. Habis dari satu rumah ke rumah lainnya. Ya, ingat, dari satu rumah ke rumah lainnya. Kok kau hapus video ini? Kok kau hapus? Udah mulai merasa ada jejak langkah yang udah menuju ke kandang kuda kau. Kok kau hapus? Tadi sok merintah-merintah. Habis dari rumah yang satu, silahkan lanjut ke rumah yang lainnya. Sekarang kenapa kau hapus? Hah? Makanya kalau ngebacot itu mikir pakai otak. Ada lagi guys. Kita para rakyat Indonesia, ini saatnya buat kita bersatu. Satukan barisan, rapatkan barisan kita. Ya, kita ambil yang hak kita. Ya, kita ambil kembali yang mana yang menjadi hak kita. Kali ini Panda betul moncong kau. Harusnya rakyat bersatu untuk mengambil kembali hak mereka, yaitu uang-uang yang telah mereka keluarkan untuk membeli skincare dari oknum-oknum owner yang selama ini berkedok produk mereka itu aman. Udah berbipom, padahal overclaim, overprice. Emang bener tuh, harusnya rakyat bersatu untuk ngambil kembali duit-duit mereka yang udah dimakan oleh banyak oknum-oknum owner skincare yang menjual produk mereka yang mereka produksi di China, dibeli dengan harga yang sangat murah meriah mencret, terus dijual dengan selangit. Itu
Namanya perampok rakyat. Jadi betul Moncongkau kali ini harusnya rakyat bersatu, apalagi para korban-korban dari penggunaan skincare abal-abal yang overprice, harga murah dijualnya mahal. Itu perampok. Jadi kutanya sama kau Panda, gimana menurutmu kalau rakyat bersatu untuk meminta hak-hak mereka dikembalikan duitnya setelah membeli produk-produk yang overpriced dan produk-produk yang dinyatakan berbahaya sama BPOM. Gimana menurut kau Panda? Apakah harus seperti itu? Karena kau yang ngomong tadi harusnya rakyat bersatu mengambil hak-hak mereka. Gimana menurut kau Panda? Ini pertanyaan ya dari statement yang keluar lewat Moncongkau Panda Kuda. Nah, ini Bang Boy kasih tahu ke kalian semua ya. Video Panda itu bisa membuat dia dipenjara. Bang Boy pastikan itu. Video Panda yang menghasut tersebut bisa digiring, bisa menggiring dia untuk masuk penjara. Kenapa? Itu masuk pasal penghasutan. Jadi penghasutan itu bukan hanya harus pihak Saroni yang melapor, yang rugi, yang mengalami kerugian akibat penghasutan tersebut. Tapi seluruh rakyat juga berhak untuk melaporkan seseorang yang sudah menghasut, bahkan menciptakan keonaran, kerusuhan, bahkan pengerusakan. Makanya kalau teman-teman perhatikan, cewek yang sama sebelumnya memaki-maki kan, ngapa kau hapus? Karena Panda tahu, mungkin Panda ditegur, lu itu kena tentang undang-undang ITE penghasutan, habis lu. Langsung dihapus. Tapi dia gak akan masuk penjara kalau nggak ada yang melapor. Yo, silakan, seperti proses, silakan. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Nikita Mirzani setelah sukses melakukan provokasi di dunia skincarean dan berhasil melakukan pemerasan 4 miliar rupiah, kini Nikita Mirzani terjun payung ke dunia politik untuk menjadi provokasi penjarahan rumah Uya Kuya, dan itu berhasil dilakukan. Waduh. Nah, ini pesan singkat ya untuk terdakwa Nikita Mirzani dari Miss Gossip. Seharusnya Anda menjadi terdakwa Ikat buntal busuk. Minimal ketika kamu ngasih tahu bahwa Nick Mir adalah provokasi, karena ini bukti-buktinya. Begitu. Ya. Jangan kau pakai jilbab, di belakangmu ada ayat-ayat Al-Qur'an, tapi kelakuanmu dajal. Jangan. Karena ketika kau bilang provokasi, itu berbahaya bagi negeri ini. Provokasi itu bisa menciptakan kerusuhan. Dan nampaknya memang kemarin sempat rusuh kan? Hati-hati kau, jangan nanti kau sempat dijemput juga akibat preminganmu tersebut. Apa hubungannya Nick Mir di penjara bisa memprovokasi? Coba dengar lagi ya. informasi terupdate hari ini, wadidaw. Nikita Mirzani setelah sukses melakukan provokasi di dunia skincarean dan berhasil melakukan pemerasan 4 miliar rupiah, kini Nikita Mirzani terjun payung ke dunia politik untuk menjadi provokasi penjarahan rumah Uya Kuya, dan itu Minimal kalau berisi gitu ada isinya, maksudnya kepalamu, bodimu ada isinya, jangan kopong, jangan kosong. Mungkin ketika digini kepalamu mungkin pung karena kosong. Kau udah bilang dia di penjara, lalu kau bilang dia sedang merambah ke politik. Bagaimana caranya, buntal? Jelaskan ke Bang Boy, gimana caranya Nick Mir yang di penjara harus bisa memprovokasi di dalam penjara? Gimana caranya? Nah, kau nggak tahu, temen gengmu si Panda, dia kok yang memprovokasi. Ayo. Kok malah kau tuduh Nick Mir? Kan tolol. Minimal ketika kamu memilih jadi tukang gosip, minimal nggak kosong, berisi gitu loh. Jadi orang pun menarik ini, kayak Lambe Turah, walaupun kita nggak tahu isi otaknya ya, dia cuma posting doang. Tapi minimal dia memilih posting ya supaya nggak ketahuan isi otaknya. Ini kan enggak, ini memilih posting lewat video. Jadi kita tahu isi kepalanya seperti apa dan terlihat.
ini isi kepalanya dari Miss Gosip. Oke, karena kita sudah tahu isinya kepalanya kosong, kita dengarkan dua orang yang street ini guys. Warning teruntuk Miss Gosip, sebelum ini saya salam kenal dulu, saya Sanju, berharap Miss Gosip nonton video aku yang ini ya. Di sini saya ingin mengingatkan aja kepada Miss Gosip, kamu hati-hati dalam berbicara. Kamu boleh aja berpendapat, kamu boleh bersuara, kamu boleh ikut-ikutan, kamu boleh mendukung A atau B, C, itu terserah kamu. Tapi ingat Miss Gosip, kamu tidak sebebas itu berbicara di sosial media. Apakah kamu yakin kamu bisa mempertanggungjawabkan dengan omongan kamu di video-video kamu? Jangan sampai itu kamu jatuhnya menggiring opini. Itu tidak boleh loh. Nanti kamu yang kena. Nanti kamu kena batunya baru kamu sadar. Gak boleh. Ini saya cuma mengingatkan aja ya Miss Gosip. Saya juga tidak begitu ikut campur. Pokoknya saya minta kamu harus agak tahu mana yang harus disampaikan, mana yang enggak. Dan satu, jangan fitnah. Jangan fitnah. Sekian dan terima kasih. Nggak akan paham dia. Karena ketika orang bodoh ini ya mendengarkan suatu ilmu baru atau nasihat yang baru, mending masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Minimal sempet lewat lah dia. Nah Miss Gosip ini enggak, masuk sebelah kiri, membal, pung. Percuma mbak, penjara yang akan menghentikan dia. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Nikita Mirzani setelah sukses melakukan provokasi di dunia skincarean dan berhasil melakukan pemerasan 4 miliar rupiah, kini Nikita Mirzani terjun payung ke dunia politik untuk menjadi provokasi penjarahan rumah Uya Kuya, dan itu berhasil dilakukan. Waduh. ANJ kau memang. Itu salah satu ciri-ciri dan contoh orang yang bersekutu dengan setan. Dan dia tuh salah satu peliharaan setan. Sebisanya ya, mengeluarkan fitnahan, nebarkan fitnahan. Memang luar biasa, persekutuan persetanan kau itu. ANJ ngakak banget asli. ANJ Mbak, ngomong jelas. Anjing bilang ANJ. Kalian bayangin lagi emosi ya, lagi mau emosi entah sama teman-temanmu, mau berantem ini. Wah sini kau ANJ, dasar kau ANJ. Sabar. Memang kalau kita cek memang bisa dia ngomong seperti itu tanpa bukti. Memang betul bersekutu dengan setan. Nah, habis ini Bang Boy akan bahas yaitu Sinepos. Kenapa lagi Sinepos Bang Boy? Sinepos bingung dia antara bela Uya Kuya yang sering dibela selama ini atau malah bela rakyat. Karena kalau dia sempat aja bela Uya Kuya, dia akan terancam untuk dijarah juga rumahnya. Nah kita bahas ini langsung aja di video selanjutnya. Thank you guys buat supportnya selama ini. Bye bye.